Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Sebelum memulai perayaan Ekaristi, marilah kita mendaraskan doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga bersukacitalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Intensi dalam perayaan Ekaristi ini, kita mengucap syukur atas ulang tahun saudara kita yang ulang tahun pada hari ini. Aaron Kuaswira, Angelina Koksholing, Wahyudi, Robert Witanggo, Tangto, dan Nathanael Kevin. Semoga mereka senantiasa dianugerahi sukacita dan juga diberkati Tuhan dalam langkah-langkah hidup mereka selanjutnya. Kita mengucap syukur untuk seseorang yang telah selamat dari kecelakaan. Mohon kelancaran pekerjaan bagi Marta. Mohon kedamaian abadi bagi arwah Suster M. Norberti FSKM 100 hari yang lalu, Margarita Kismo Wardoyo, Cacan Trisnadi Kowandi, Heti Sindu Putri, Marcelina Meli Liman,
Paulus YMC Tumorang, dan Renard IAP Tarmidi. Semoga mereka menikmati damai abadi bersama Bapa di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belangnya. Yesus mati meninggalkan pesan-pesan bagi para muridnya yang bisa menjadi pegangan hidup bagi mereka untuk meraih suatu tujuan, yaitu hidup abadi. Timbul satu pertanyaan, seandainya kita pada suatu saat mati, apa yang akan kita tinggalkan? Apakah hanya sebuah nama ataukah juga hal-hal yang baik yang bisa diteladani oleh orang-orang yang berikutnya? Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala harapan, sabda-Mu bagaikan api yang menghangatkan hati. Semoga hati kami Kau nyalakan dalam cinta kasih, agar kami saling membantu, mendamaikan, menghibur, dan menumbuhkan harapan dalam keadaan bagaimanapun juga. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah, sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke Makedonia, kami Paulus dan Silas bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya, tibalah kami di Neapolis, dan dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu, kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak kami, katanya,
Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji nama-Nya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepada-Nya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Haleluya, 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 haleluya. Roh kebenaran akan bersaksi tentang aku, sabda Tuhan. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hidup adalah sebuah perjalanan menuju suatu tujuan. Dan tujuan terakhir hidup manusia
Lebih-lebih kita sebagai orang beriman adalah kehidupan yang abadi, yaitu bersatu bersama Allah sendiri. Hidup sebagai suatu perjalanan menuntut setiap manusia memiliki sebuah sikap dan proses potensi yang khusus. Sehingga kita harus memiliki potensi yang khusus dan juga mengalami di dalam proses sendiri. Namun sikap dan potensi khusus itu tidak diperoleh dengan perjuangan manusia atau dengan kekuatan kita sendiri, melainkan berkat dan restu dari Tuhan sendiri yang akan membimbing, menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Bila kita merenungkan lebih jauh, untuk mencapai tujuan dari perjalanan ini, butuh persiapan, sekaligus juga proses yang tidak mudah. Sebab keabadian surga yang menjadi tujuan dari syarah kita di dalam dunia ini, tidak kita peroleh ketika kematian itu menghampiri kita masing-masing. Melainkan dicapai dengan sebuah persiapan yang baik, sebab kematian itu akan datang dengan tiba-tiba dan semua dari kita tidak akan tahu kapan itu akan terjadi. Yesus sendiri menapaki hidupnya menuju salib dan kematian. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, apa yang dilakukan Yesus semasa hidupnya ialah mewartakan Injil, melakukan kebaikan, membuat banyak mujizat-mujizat dan berbagai berkat. Dia juga setia, taat kepada kehendak Bapa hingga salib dan kematian menjemputnya. Itulah persiapan yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Sehingga Injil akhir-akhir ini, beberapa hari ini, mengungkapkan bagaimana sebelum perpisahannya dengan para murid, Yesus memberikan pesan-pesan yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, persiapan Yesus bukan hanya itu saja. Sebelum berpisah dengan para murid untuk pergi kepada Bapa, Yesus pun meninggalkan beberapa nasihat dan pesan-pesan kepada muridnya, apa yang harus mereka lakukan sebelum meninggalkan dunia ini. Para murid dipersiapkan agar mereka sungguh-sungguh memahami sikap yang tepat, proses yang jelas untuk meraih kehidupan abadi. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus menetapkan Ekaristi. Dia berpesan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Dalam Ekaristi kita melakukan pesan Yesus yang begitu indah, begitu baik. Seperti apa yang kita lakukan ini adalah mengenang kembali perjamuan terakhir dari Yesus. Yesus juga berkata pada murid-muridnya, Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Mengapa Yesus memberi pesan seperti itu? Supaya para murid juga tidak merasa panik. Hidup mereka juga akan terjamin, diberikan suatu keyakinan bahwa Yesus pergi menyediakan tempat bagi para murid, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga para murid diharapkan tenang, oh iya, ada jaminan setelah kehidupan ini ada tempat yang lain, bukan hanya dalam dunia ini. Pesan Yesus yang lain adalah, Aku mengutus kepadamu Roh Kudus untuk menghibur dan memberi kekuatan dalam bersaksi. Pesan pada para murid, bahwa Yesus tidak meninggalkan para murid itu seperti yatim piatu. Yesus tidak membiarkan para murid itu berjalan sendirian. Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada para murid di dalam bersaksi dalam kehidupan itu. Di sini kita lihat pesan-pesan yang ditinggalkan oleh Yesus itu luar biasa. Ada juga pesan yang bagus, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan kalau kita renungkan, kita cari dalam kitab suci, masih ada pesan-pesan penting lainnya di akhir hidupnya sebelum para murid berpisah dengan Yesus.
Sehingga Yesus meninggalkan pesan-pesan yang luar biasa bagi para murid, sekaligus juga bagi kita semua yang percaya. Dengan harapan adalah pesan-pesan itu begitu indahnya, begitu bagusnya untuk membangun hidup, untuk mencari dan menuju kehidupan yang abadi. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Yesus sebenarnya memberi syarat kepada setiap pengikutnya bahwa sebelum hidup kita berakhir, kita diharapkan memberi pesan dan kesan, sekaligus juga nasihat yang perlu untuk generasi penerus. Jadi meninggalkan pesan dan kesan kepada orang-orang yang kita tinggalkan nantinya. Ketika manusia mati, selain meninggalkan nama, tapi juga memberi pesan dan kesan dan nasihat yang penting untuk generasi penerus. Maka tidaklah heran kalau ada orang yang meninggal lalu keluarganya ditanya, pesan yang terakhir apa sebelum meninggal? Juga kita masih ingat ketika Rama Abu meninggal, Bapak Uskup mencari-cari pesan yang terakhir dan akhirnya menemukan bahwa tanggal 23 Maret itulah perayaan Ekaristi yang terakhir dan Uskup membuka kembali. Ini maknanya sangat dalam. Artinya adalah orang mencari, Bapak Uskup mencari apa pesan yang disampaikan Pastor Abu sebelum meninggal. Karena dalam situasi yang sulit tidak bisa berkunjung ke rumah sakit dan sebagainya, akhirnya Bapak Uskup mencari-cari, akhirnya menemukan khotbah yang terakhir tanggal 23 Maret itu sendiri. Menemukan sesuatu bahwa hidup itu harus disyukuri dan bersyukur senantiasa. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, sering yang dipikirkan orang ketika ada yang meninggal hanyalah peninggalan berupa harta, kekayaan, kuasa, dan hal yang duniawi lainnya. Bahkan seringkali orang berebut tentang warisan-warisan dan sebagainya. Bisa bentrok di dalam keluarga gara-gara warisannya. Padahal ada yang lebih penting dari itu, yaitu kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Keadilan dan hidup yang dikenaki Tuhan dalam hidupnya. Maka ini pun menjadi penting bagi kita untuk kita perhatikan dan kita refleksikan. Seandainya, kadang-kadang terlintas dalam pikiran saya, seandainya saya nanti meninggal, apa yang akan dikenang orang? Itulah satu pertanyaan. Apakah saya bisa meninggalkan kenangan-kenangan yang indah, atau justru menjadi batu sandungan dalam hidup orang-orang yang saya tinggalkan? Suatu pertanyaan sering muncul dalam pikiran saya. Apa ya yang akan saya tinggalkan nanti? Harta, kekayaan tidak ada. Apakah ada yang akan melihat kebaikan-kebaikan? Bapak, Ibu, dan saudara kasih, pada saat kita mati nanti, kita diharapkan meninggalkan kesan dan pesan, sekaligus juga nasihat-nasihat yang indah, yang baik bagi orang-orang yang kita tinggalkan. Hal ini berlaku bagi siapapun, entah itu orang-orang biasa, para tokoh pemerintah, atau maupun tokoh-tokoh agama bangsa ini. Apa warisan indah yang perlu dibangun dan diwariskan untuk generasi yang akan datang? Kita harus menyadari bahwa hidup hanyalah sebuah perjalanan menuju sebuah tujuan. Hidup hanyalah sementara untuk disinggahi bagaikan sebuah pelabuhan untuk menuju sebuah tujuan hidup yang lebih mulia, lebih abadi, yaitu bersatu dengan Allah sendiri. Tuhan memanggil dan memberi tugas kepada kita masing-masing menjadikan hidup kita bermakna dan berarti. Bagi siapa? Bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Supaya kita menjadi mutiara terindah di hadapan Allah untuk menghiasi panorama surgawi nanti.
Sehingga itulah yang diharapkan, kita tidak merenungkan. Kalau Yesus itu berhari-hari meninggalkan pesan-pesan yang begitu indah, kesan nasihat yang luar biasa, apakah yang akan kita tinggalkan nanti pada saat kita meninggalkan dunia ini? Ini suatu proses perjalanan hidup kita menuju kehidupan yang abadi. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber ketenteraman hidup, semoga berkat Roh Kudus roti anggur ini Kau teguhkan menjadi tanda hidup bahwa Engkau hadir dalam diri kami, maka akan tenteramlah hidup kami demi Kristus pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus Anak Domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya Ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada henti-hentinya Ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikurbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat, yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, segala kuasa surga dan bumi. Terpujilah Engkau di surga,
Diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar baik kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu.
dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restilah kami, supaya hidup bersatu dan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa." Damai Tuhan besertamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai-Mu. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pembaruan hidup, Engkau telah membarui kami dengan sakramen-Mu. Maka kami mohon, pandanglah kami dengan rela dan bangkitkanlah tubuh kami untuk hidup yang abadi. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama di Kau dalam persekutuan Roh Kudus Allah, sepanjang segala masa. Tuhan sertamu. Semoga saudara sekalian, seluruh keluarga, hidup, karya, dan berutusan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Pergilah, kita diutus.